itu terutama tumbuhan ya, jagung, kedelai, tebu ya, atau pohon-pohon, biomasa alga. Ini juga bisa menjadi mereka menghasilkan gula-gula dan minyak yang kemudian bisa dipolimerisasi menjadi bahan-bahan serupa plastik konvensional ya. Dan bagaimana mereka bisa mengurangi dampak lingkungan yang berbahaya ya, terutama adalah rumah kaca atau apa namanya, carbon feedstock ya. Nah, yang dimaksud mereka tuh bisa memperpendek siklus karbon dibandingkan dengan bahan baku dari bahan fosil adalah nih, kalau bahan-bahan tadi ya yang biorenewable kan berasal dari CO2 juga di udara ya, yang difiksasi melalui fotosintesis. Waktunya 1 sampai 10 tahun. Artinya kalau kita nanam tumbuhan, misalnya jarak usia 3 tahun kita bisa panen menjadi gula-gula biomasa, jadi karbon baru tadi misalnya bioplastik ya. Sementara itu kalau yang bahan bakar fosil yang karbon tadi di fotosintesis di tumbuhan, kemudian tumbuhan bahan bakar fosil ini kan asalnya dari tumbuhan atau biomasa hewan juga ya, yang berusia lebih dari 1 juta tahun katanya ya, kabarnya ya. Ini dikatakan old carbon yang tidak bisa langsung dikembalikan karbonnya ke atmosfer ya. Sementara kalau yang tumbuhan tadi yang kita tumbuhkan kemudian kita pakai, kemudian dia jadi plastik, lalu decay degrade, didegradasi, itu kembali lagi menjadi CO2 ya, dalam waktu yang singkat juga. Tidak harus menunggu puluhan tahun mengendap kemudian dikembalikan ke udara seperti membakar minyak gitu ya kan. Jadi cepat diolahnya nih siklusnya nih, cepat gitu ya. Dan ada yang sudah menghitung yang emisi pengurangan emisi karbon dioksida. Ini yang saya dapat dari Namani Narayan Ujitin State University. Ya. Di sini ini plastik biasa nih ya, PE, PET ya, ini plastik biasa. Ada mereka bisa menyebabkan karbon footprint atau jejak karbon ya yang ke udara gitu ya, berupa CO2 per 100 kg resin dihasilkan 300 kg CO2. Artinya 314 kg emisi CO2 bisa direduksi untuk setiap 100 kg resin PE yang bahan baku fosil tadi digantikan oleh biokarbon. Nih kalau biokarbon tuh untuk 100 kg polimernya itu 0 karbon footprintnya, sementara kalau yang PE 314, PET 200 sekian nih gitu ya. Itu artinya bisa mengurangi, kalau pakai ini ya, bisa mengurangi sekian kilogram emisi karbon dioksida ya. Atau kalau mau dihitung pengurangannya ya, kalau ini bahkan bioplastik ini bahkan bisa mengurangi tuh minus 320 kalau ini mau dinolkan ya, misalnya penggunaan plastik biasa tuh 0 ya, tidak ada yang diemisikan, misalnya dia di recycle ya, dipakai lagi 0 kan. Tapi ini lebih menguntungkan bioplastik karena degradable ya kan. Kalau degradable berarti bisa didegradasi ya, mengurangi
penggunaan yang berikutnya dari bahan itu lagi. Ini jadi nanti baca ya pro dan kontra dari bioplastik ya. Kontranya mereka GMO memang. GMO tuh berarti ada ininya lah ya. Ada yang kontra lah ya. Kalian tahu sendiri isu GMO ya. Terus biayanya lebih mahal katanya. Tapi kalau dilihat ongkos lingkungannya pasti hitung-hitungannya lebih jauh lebih menguntungkan ya bioplastik. Walaupun dia menggunakan ongkos, pupuk, pestisida ya, tapi kalau pakai minyak bumi batu bara kan nggak perlu pemupukan segala ya. Komposisinya bisa berasal dari tumbuhan, bahan tumbuhan di sini contohnya jagung, sini kenaf itu tumbuhan yang diambil seratnya, ini termasuk tumbuhan yang bisa menyerap CO2 paling tinggi ya dibandingkan tumbuhan yang lain 3-9 kali. Jadi bisa mengabsorb CO2 nya. Makanya tadi malah bisa menguntungkan sebenarnya ya, bukan cuma zero tetapi minus, mengurangi CO2 dan bisa menjadi plastik yang kuat nih 1,7 kali lebih kaku dan thermal deformation temperature. Cara bikinnya juga tentu tidak terlepas dari penggunaan bahan kimia tetap ya. Jadi starch, hidrolisis, glukosa, lalu difermentasi, ini masih ada mikrobiologinya ya. Glukosa difermentasi jadi sodium laktat menjadi asam laktat. Kemudian asam laktat ini dipolimerisasi mulai dari jadi dilaktit, lalu kemudian polilaktit dan seterusnya. Ini produk ininya ya, skala besarnya ya. Yang terpenting di sini kalau sudah jadi produk akhir dia bisa dikomposkan ya, dikomposkan, didegradasi ya, berarti ini CO2-nya dikembalikan ke alam itu kemudian difiksasi lagi melalui fotosintesis jadi bersiklus ya. Nah, contoh aplikasinya nih bioplastik di industri otomotif. Contohnya nih Toyota sudah menggunakan bioplastik dari Ricinus communis, tanaman jarak. Ada lepis. Ya, minyaknya diekstrak dari biji jarak, kemudian minyaknya jadi biji plastik. Ini ya, biji plastik ini bisa jadi bagian tempat duduk mobil, bagian atapnya nih yang di interiornya dan seterusnya.